di channel YouTube OIC Indonesia. Balik sama aku Nisa Nikma yang bakal ngebahas segala prosedur dan pelayanan menjadi pekerja migran yang baik di Hong Kong. Oke, di video kali ini kita bakalan bahas tentang resiko gadain paspor. Karena kita banyak banget ya dapat pertanyaan dari kalian di sosial media itu nanyain, "C, kalau paspor saya posisi ada di Pegadaian, bisa nggak sih cari paspor? Terus kalau sudah digadaikan kayak gitu nanti paspor saya kayak gimana? Kalau misalkan saya nggak bisa nebus, agensi bisa bantu nebus nggak sih?" Pertanyaan sedikit aneh dan nyeleneh. Daripada teman-teman kepo dan penasaran, yuk keep stay tune. Baik, teman-teman ya, kita akan bahas satu persatu di sini. Yang mau cari majikan tapi paspornya posisi nggak ada di tangan, ada di majikan ataupun ada di Pegadaian, yang pasti kalian nggak bisa ya minta tolong dan ngomong sama agensi, bisa nggak sih saya cari majikan dan tolong tebusin paspor saya? Kok ada-ada aja yang ngomong siapa, terus kalian minta tebus siapa. Harusnya kalau kalian sebelum bertindak itu dipikirkan terlebih dahulu efeknya seperti apa, dampaknya seperti apa ya. Jangan asal ngelakuin sesuatu hal yang kelihatannya sepele tapi itu sebenarnya dampaknya besar banget buat kalian. Kalian juga harus tahu, kalau tanpa paspor ada di tangan atau paspor nggak kalian pegang, itu kalian akan kesulitan ketika nanti kalian cari majikan ataupun renew visa. Karena untuk cari majikan dan renew visa itu dibutuhkan dokumen yang paling utama, yaitu paspor untuk disubmit di KJRI dan juga imigrasi, teman-teman. Jadi kami sarankan untuk kalian benar-benar menjaga dokumen penting seperti paspor, HKID, dan juga kontrak kerja. Jangan sampai paspor, kontrak kerja ini berpindah tangan. Di Indonesia nih ada keluhan, misalkan keluarga teman-teman kalian tuh dapat telepon, ini kita di rumah lagi butuh uang segini, terus ini gimana? Posisi teman-teman gajian yang bulan ini nih udah dipulangin sebenarnya, cuman ternyata belum cukup dan masih butuh lagi. Nah, karena teman-teman merasa punya tanggung jawab, akhirnya teman-teman berpikir gimana caranya ya biar aku bisa bantu orang rumah kayak gitu. Nah, kepepet-pet pas buka-buka Facebook nih teman-teman, buka-buka Instagram mungkin adalah di situ digadaikan paspor, butuh uang cepat, silakan langsung serahkan paspor. Hati-hati, iklan seperti itu bukan malah ngebantu teman-teman, yang ada malah bikin teman-teman terjerat ke dalam situasi yang sangat-sangat merugikan kalian. Kenapa kok merugikan? Ya jelas itu tadi seperti yang kita bilang di awal, kalau teman-teman tanpa paspor teman-teman nggak akan bisa cari majikan lagi. Terus kemudian paspor itu identitas kalian di luar negeri, istilahnya itu paspor tuh nyawanya kalian. Ya kalau kalian pacaran nyawanya udah didoain. Enggak. Oleh karena itu jangan sampai paspor ini berpindah tangan dengan alasan apapun, termasuk ke teman kalian. Misal teman kalian bilang, aku boleh nggak pinjem paspormu dulu tak buat urusan A, B, C, D. Meskipun urusannya jelas, tapi jangan asal kasih. Pastiin itu buat apa. Dan kalaupun itu buat ngutang, jangan dilepasin. Sebaik-baiknya kalian jangan sampai melepaskan paspor ke orang lain. Soalnya dari KJRI Hong Kong pun benar-benar mereka juga menegaskan bahwa penggadaian paspor merupakan tindakan kriminal. KJRI Hong Kong juga menegaskan seluruh WNI di Hong Kong dan Macau dilarang untuk menggadaikan paspor untuk keperluan apapun itu. Jadi benar-benar kalau kalian menggadaikan paspor nggak ada di tangan, itu hidup kalian tuh nggak akan tenang gitu loh. Ya bayangin aja kalian tuh ada di negeri orang nih ya, terus kalian punya utang, which is kalian tuh nggak tahu itu tuh yang kalian utang itu siapa, ya kan? Ya kalau yang diutang itu jelas. Tapi meskipun jelas pun juga, kalau yang kalian utang itu ternyata mereka butuh uang mendesak dan harus kalian kembaliin uangnya, kan kalian juga bakal kepikiran gitu. Akhirnya apa? Ngefek ke kerjaan kalian gak maksimal, terus kepikiran terus, yang ada nanti malah amburadul awut-awutan gitu ya. Lalu apa aja sih resikonya ketika paspor kalian itu digadaikan di Pegadaian dan tidak dapat ditebus? Yang pertama, dengerin ya teman-teman, diterminate oleh majikan. Ini pasti. Karena ketika majikan tahu kalian berhutang, majikan gak akan mempertahankan kalian. Karena mereka akan berpikir, oh ini orang berarti berani mengambil resiko besar di negeri orang gitu. Dia berani mengambil hutang segitu banyaknya. Lah gimana nanti kalau kerja di tempat aku? Bisa aja dia bakalan nyuri dong. Bisa aja dia bakalan gunain dokumen yang misal dia temuin punya majikan pas bersih-bersih, terus tiba-tiba diambil gitu kan bisa aja.
itu pasti kalau majikan tahu kalian pasti di-terminate. Jadi hati-hati. Nah, mungkin sebagian dari kalian bertanya-tanya, emang majikan tahu dari mana cek kalau saya minjam uang? Hello teman-teman ya, sekarang itu udah canggih teman-teman. Pas waktu ngutang tuh pasti ditanyain alamat, ya kan? Kalau teman-teman gunain alamat majikan, terus teman-teman nunggak utangnya nggak segera dibayar, otomatis pihak krediturnya itu akan mengirim surat ataupun email ke alamat yang sudah kalian tulis pada waktu perjanjian awal. Jadi ketika dari pihak yang menghutangi kalian itu merasa mereka udah nagih kalian terus nggak dapat uang, yang nggak balik-balik, mereka akan kirim surat ke rumah majikan. Ya majikan pasti tahu dong, pasti nanyain, kasusnya banyak kayak gitu. Terus kalau udah kayak gitu teman-teman pada nangis, Cece tolong, Cece tolong. Nah kalian sendiri loh yang berbuat kayak gitu, terus minta tolong sama kita bisa apa? Nebusin? Ya nggak bisa Cece. Agensi itu juga punya kebijakan nggak bisa membantu mbak-mbaknya yang sedang terlilit utang, karena kita juga bukan kreditur, kita tuh agensi yang bantu cariin majikan, bukan untuk membantu melunasi utang kalian. Yang kedua nih, akan kesulitan jika sewaktu-waktu butuh. Ini pasti ya teman-teman, misal untuk buka rekening, extend visa, renew paspor, cari majikan, ataupun mau renew kontrak. Karena ya seperti yang kita bilang tadi di awal, paspor ini merupakan nyawa kalian di luar negeri gitu. Tanpa paspor kalian nggak bisa extend visa, extend itu pakai paspor, pastinya renew pakai paspor, cari majikan pakai paspor. Mau kalian buka rekening pun juga harus pakai paspor, karena KTP Indonesia pun di sana tuh nggak berlaku gitu. Yang berlaku tuh paspor kalian, identitas kalian sebagai warga negara Indonesia gitu ya. Yang ketiga nih, risiko overstay dan tidak bisa kembali ke Indonesia. Secara otomatis yang sudah di-terminate dan tidak punya paspor akan terputus kontraknya dan akan kesulitan menebus paspor yang sudah digunakan. Jadi kalau teman-teman ini misalnya sudah terminate ya kan, posisi paspornya masih ada di Pegadaian dan kalian nggak bisa nembus, ya mau nggak mau kalian akan kehilangan paspor tersebut dan kalian akan overstay karena nggak bisa pulang kan kudu pakai paspor toh. Kemudian yang keempat, diperiksa melalui proses BAP, berita acara pemeriksaan, dan diberikan kesempatan sekali lagi untuk membuat paspor. Nah ini jika di approve ya teman-teman. Kalau kalian di approve kasusnya, mungkin ya pihak dari KJRI Hongkong atau pemerintah Hongkong masih ngasih kalian kesempatan gitu loh. Tapi kalau kalian emang udah nggak bisa ngusahain lagi ya mau nggak mau kalian harus mungkin menebus dengan uang, ataupun ya kalian harus terpaksa masuk jeruji beci. Kan? Horor lah. Dan jika terulang nih ya, yang tadi, jika sampai sudah misal udah di approve nih, kalian diperbolehkan untuk bikin paspor baru, dan terulang lagi kalian hutang lagi ataupun menggadaikan paspor lagi, kalian akan diberikan SPLP. Jadi paspor SPLP ini merupakan surat perjalanan laksana paspor untuk membuat paspor di Indonesia. SPLP diberikan kepada WNI yang akan dipulangkan ke Indonesia karena terkena sanksi dideportasi. Saya ulangi, dideportasi dari imigrasi setempat atau WNI yang keberadaannya di luar negeri tidak memiliki status atau izin tinggal yang jelas seperti tidak memiliki kontrak kerja aktif, tidak memiliki data dukung identitas di paspor. Jadi kalau kalian sudah pakai paspor SPLP, bisa dikatakan kalian itu sudah terkena sanksi deportasi dari pemerintah setempat. Ini nggak hanya berlaku di Hongkong ya teman-teman, tapi berlaku di negara lain juga. Jadi kalau kalian sudah dideportasi, otomatis kalian akan kesulitan lagi untuk kembali ke negara tersebut. Pihak imigrasi akan menanyakan detail sebelumnya kalian di Hongkong itu ada masalah apa kok sampai kalian dikasih paspor SPLP gitu. Nah itu tadi beberapa resiko jika kalian menggadaikan paspor ya. Jangan lupa banyak-banyak bersyukur teman-teman, kalian tuh sudah dikasih pekerjaan, sudah digaji sama majikan ya kan, sudah diberikan tempat yang layak ya, meskipun kadang teman-teman tidurnya di ruang tamu yang di-skat ya kan, ataupun di atas lemari yang begitu sempit, tapi kan masih ada tempat tinggal gitu teman-teman. Masih bersyukur kita juga masih bisa makan ya kan. Di luar sana tuh banyak sekali orang yang saat ini tuh membutuhkan pekerjaan, yang mana kalian tuh sudah dapat pekerjaannya, tapi di luar sana masih banyak. Jadi banyak-banyak bersyukur dan hati-hati, jangan asal lepas dokumen penting, disimpan baik-baik
ya. Bahkan majikan pun sebenarnya juga tidak diperbolehkan untuk memegang paspornya teman-teman. Diusahakan kalau setelah datang pertama kali di Hong Kong nih, paspornya itu ada di tangan kalian. Soalnya nanti kalau dipegang majikan, terus majikannya maafan, ketika kalian mau renew kontrak ataupun kalian mau cari majikan baru, itu akan sulit. Oh ya, kita juga mau teman-teman cerita ke kita, sharing gitu ya teman-teman, masalah kalian di Hong Kong yang kalian keluhkan tuh apa aja. Mungkin bisa jadi konten YouTube kita ke depannya, dan bisa jadi informasi untuk teman-teman gitu kan, bisa dijadikan referensi, jadi kan bermanfaat. Jadi pengalaman itu sebenarnya ya guru terbaik buat kita, jadi harus disebarkan juga Bapak. Oke? Tulis kolom komen di bawah kalian pengen curhat apa, mungkin bisa dijadikan topik untuk next video kita. Oke? Dan sekian dulu teman-teman video kita kali ini, semoga bermanfaat. Tetap jaga diri kalian di negeri orang. Jangan lupa untuk memakai masker ketika kalian berlibur di luar, tetap cuci tangan ya kan, minum vitamin, makan teratur, istirahat teratur. Akhirnya aku Nisa Nikmah, Toci Kim Toy, cuekin, bye bye.